Siapa sih yang tidak kenal dengan Nabi Adam? Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi bersama dengan istrinya yang bernama Hawa. Tapi apakah memang benar bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama? Ataukah hanya cerita dongeng yang dibuat oleh masyarakat? Atau pernah tidak sih teman-teman semua yang mencari tahu siapa sih manusia pertama dalam pandangan sains? Di video ini tim Paradigma akan membahas tuntas mengenai pertanyaan ini. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 100.000 Adam. Dalam surah Al-A'raf ayat 11 disebutkan, dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Perhatikan pada kalimat kami ciptakan kamu merupakan kata isim jamak, bukan kata isim mufrad atau kata tunggal. Lalu dilanjut kalimat berikutnya, kami bentuk kamu. Ini juga menegaskan bahwa Adam yang dimaksud bukanlah sosok tunggal, melainkan sosok zaman yang bermakna ada lebih dari satu Adam. Inilah alasannya mengapa Al-Quran menggunakan diksi kata isim maskulin zaman untuk menyebut sosok Adam. Hal ini juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Atsur dalam tafsir Al-Tahrir wa Al-Tanwir, menyatakan bahwa pernah hidup sekelompok makhluk yang memiliki keserupaan dengan manusia. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 tentang penciptaan Adam alaihissalam pada masanya. Komentar pandangan ada pada kutipan nama yang menjadi makhluk yang pertama kali diciptakan tetapi membuat kehancuran di muka bumi. Justru diciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk yang paling sempurna. Dilansir dalam buku sejarah Islam yang ditulis oleh Ahmad Al-Usairi, malaikat Jibril mengajari Adam bagaimana cara menempuh kehidupan di muka bumi seperti bercocok tanam, menggembalakan binatang, dan lainnya. Ustadz Al-Turki dalam penulisan bukunya telah menjelaskan proses penciptaan Nabi Adam dengan pendapatnya mengenai wilayah Al-Madiyah, sebuah kota pantai Tunis. Tempat tersebut merupakan pusat daratan yang sangat luas. Kedalaman laut wilayah di bagian timur wilayah tersebut tidak mencapai 100 meter dengan panjang 150 km. Pada wilayah baratnya, ketinggian tanahnya tidak mencapai 200 meter dengan jarak 100 km. Penulis telah menyebutkan ciri-ciri daerah tersebut secara terperinci. Ia mengklaim tempat tersebut sebagai tempat awal kehidupan manusia semenjak berjuta-juta tahun yang lalu. Setelah makhluk yang bernama Al-Bashar punah dari kehidupan di bumi, maka Allah mulai menciptakan Adam di surga, dan kemudian ia diturunkan ke bumi dengan membawa 7 yang dibaca berulang-ulang. Hal tersebut merupakan maksud dari firman Allah di Quran Surah Al-Hijr ayat 87 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Yang akan kita perhatikan di sini adalah penulis dan memberikan titik pemisah antara arti Al-Bashar dengan Al-Insan, sehingga menurut Adam tercipta setelah punahnya bangsa Al-Bashar. Maka di dalam bukunya tersebut penulis mencoba memberikan berbagai argumen yang menguatkan pendapatnya, sehingga dapat dipercayai. Pada halaman 63 ia menerangkan 4 gerakan terpenting dalam kehidupan manusia. Keempat gerakan tersebut adalah: pertama, semenjak 4 miliar atau bernilai miliar tahun yang lalu yang hidup pada masa hidupnya, Al-Bashar pertama yang dinamakan dengan manusia dari selatan Australopithecus. Materi tersebut memiliki keistimewaan karena mereka merupakan makhluk yang menemukan alat-alat dari batu untuk pertama kalinya, tepatnya ketika mereka dapat menggerakkan ibu jarinya untuk dihadapkan pada keempat jari lainnya. Hal tersebut berbeda sekali dengan hewan-hewan yang ada pada waktu itu, sehingga dengan alat-alat tersebut mereka dapat berburu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Kedua, semenjak 1 miliar lebih 150.000 tahun yang lalu telah hidup generasi Pithecanthropus atau manusia kera. Ia disebut sebagai manusia yang berdiri tegak. Diasumsikan bahwa manusia ilmiah telah menemukan api untuk pertama kalinya. Ketiga, semenjak 150 sampai 40.000 tahun yang lalu telah hidup semacam manusia Neanderthals, yaitu semacam manusia yang berbulu. Pada akhirnya jadilah Adam yang telah diajarkan oleh Allah dengan berbagai nama-nama, sehingga ia dapat mengetahui segala sesuatu dan dapat berbicara. Hal tersebut merupakan awal terciptanya sebuah kebudayaan yang telah Allah berikan kepada setiap makhluknya sebagai suatu fitrah dan menjadikannya sebagai warisan yang akan ada selamanya.
Keempat, semenjak ke-4000 tahun yang lalu sampai sekarang telah hidup manusia yang dinamakan sebagai Homo sapiens, atau manusia yang telah menunjukkan manusia-manusia cara-cara menulis. Dari 4 di atas, kita dapat mengetahui bahwa penulis berusaha untuk menerangkan kepada kita tentang proses perubahan pada diri manusia. Hal tersebut akan bertentangan dengan buku yang ada di tangan Anda, karena saya berpendapat bahwa manusia berasal dari satu sumber semenjak Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari tanah sampai zaman kita sekarang ini." Kira-kira belum genap 100.000 tahun yang lalu telah ditemukan beberapa sisa makhluk hidup yang mempunyai bentuk serupa dengan bentuk manusia seperti manusia Australopithecus, dan potongan bagian tubuhnya ditemukan di benua Afrika. Sepertinya penemuan-penemuan serupa masih banyak tersebar dari periode Pleistogen pertengahan di sepanjang lorong. Setelah itu baru ditemukan bentuk manusia lain seperti manusia Peking, Jawa, Heidelberg, Neanderthals, Rhodesia, Swinscombe. Kemudian para peneliti menganggap manusia hanya sebagai bentuk manusia zaman pertengahan, antara manusia yang dapat berbicara dengan binatang yang bisa berteriak. Adapun manusia dapat dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang pertama kali mempunyai ide tentang bahasa yang dapat diucapkan. Jadi saat ini saya memberikan kepada teman saya untuk berbicara karena saya ngos-ngosan untuk berbicara. Mungkin teman-teman juga sering mendengar nama Charles Darwin. Yap, nama ini sering disebutkan pada saat pembelajaran di SMP, SMA, bahkan pada saat di bangku perkuliahan. Tapi, siapa sih itu Charles Darwin? Kali ini saya kembali lagi untuk menjawab pertanyaan teman saya, teori Charles Darwin. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa setiap makhluk hidup yang menjalani kehidupan di bumi ini pasti akan mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Perkembangan makhluk hidup itu sering dikenal dengan istilah evolusi. Apa evolusi? Charles Darwin dalam membuat teori evolusi manusia ini memadukan 3 teori sekaligus. Pertama, spesies, yang kedua, adaptasi, dan ketiga, evolusi. Di dalam teori evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup ini sudah mengalami atau melewati proses yang sangat panjang, sehingga sudah banyak peristiwa yang dilewati demi mempertahankan hidup dari manusia itu sendiri. Beliau juga menambahkan bahwa perkembangan atau evolusi makhluk hidup itu berasal dari suatu proses pembelahan dari makhluk hidup bersel satu dan menjadi seperti manusia yang sering kita lihat sekarang. Dan lagi, makhluk hidup yang mengalami perkembangan harus bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya atau agar mampu bertahan hidup. Hal seperti itu dapat dikatakan sebagai cara makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya, atau bisa dikatakan survive. Survei membuktikan. Bukan survive membuktikan. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan alam, maka manusia tersebut bisa mengalami kematian atau bahkan kepunahan. Wow, cukup meyakinkan ya teman-teman. Tapi ternyata teori ini masih belum dapat dipercaya kebenarannya. Lah, kok bisa? Ya, betul sekali. Disebabkan karena Charles Darwin hanya sampai pada suatu kesimpulan bahwa setiap makhluk hidup, termasuk manusia, akan hanya berasal dari makhluk bersel satu yang kemudian membelah diri dan mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Dengan demikian, Darwin mengatakan bahwa selama perjalanan mengelilingi dunia menggunakan kapal laut, ia tidak menemukan bagaimana manusia itu bisa muncul ke dunia ini. Berarti teori evolusi ini belum tentu benar dong. Eits, bentar dulu. Kalau memang teori evolusi ini belum tentu benar, kenapa di sekolah bahkan di bangku perkuliahan masih saja dipelajari sampai sekarang? Bahkan sangat sering didiskusikan oleh kalangan mahasiswa sekarang ini. Coba berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar.